Mudah-mudahan insya Allah bapak-bapak yang anaknya belum dipondokin jangan sok tahu. Hei bapak-bapak yang geblek-geblek, ibu-ibu yang geblek-geblek di rumah nggak usah sok tahu ya bu. Ibu nggak akan bisa menghalau zaman. Maksud saya geblek agama, bawa ke pondok lebih selamat. Nih apalagi perempuan begini. Ini 14 tahun 15 tahun udah jadi setan kalau nggak dipondokin. Loh, ini lebih daripada kuntilanak. Kalau ini mah nggak usah dihitung lah, apa yang mau dilihat ya, ini mah sampah. Tapi sekarang jangan khawatir, kamu banyak yang senang kalau laki-laki, tenang ya, aja. 14 tahun setan di kota, kalau ini mah masya Allah kayak bidadari ya. Baru pulang pondok, di rumah ngapain aja 15 hari? Hah? Apa? Baca Quran dari pagi sampai malam. Bohong kamu, minal kadzabin. Kamu ngapain di rumah? Alhamdulillah udah bohong aja ya. Pulang ke rumah anak kita mukanya masya Allah kayak malaikat. Senangnya ngeliat anak pulang dari pondok, wajahnya bersih, jalannya gini. Ibu, bapak, masya Allah, dapat 5 hari di rumah, keluar asli iblisnya. Subhanal malikil. Lah apalagi yang anaknya tidak ditaruh di pondok, udah nggak ditaruh di pondok, ibunya nggak bisa juga ngajarnya. Ya celaka bu, celaka. Tapi kalau ibu punya anak perempuan, jadi alim atau tidak nggak penting. Catat itu, mondok bukan buat jadi orang alim. Mondok untuk mengerti hukum-hukum Allah yang besok mana kamu akan melahirkan putra-put, kamu besok akan membawa istrimu. Nggak penting jadi orang kaya, yang penting nyari barang halal. Kasih makan istrimu barang halal. Kasih istrimu 1 hari 6 juta. Demen dia. demen si koplok ini demen ya 6 juta. Hadirin, kalau bukan di rumah Yai Takin saya citakin dia orang. Bener aja, saya udah gemes dari tadi. Ada Yai Takin gak enak, bro, citakin. Ya, kata pepatah, al ilmu la yudraku bil muna. Ilmu itu nggak bisa didapat dengan angan-angan. Laisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahilu, katanya. Nggak ada orang baru lahir pinter, ada? Tidak ada. Dan tidak ada saudaranya orang pinter orang bodoh, nggak bersaudara. Orang bodoh lawannya orang alim. Makanya ijtahidu fil ilmi. Ijtihad terus, yang semangat. Jangan mikirin apa-apa, jangan mikir kawin, jangan mikir kawin, jangan mikir yang lain, jangan mikirin YouTube, jangan pulang ke rumah hanya mikirin Netflix, YouTube, Instagram, apalagi man, apalagi man, TikTok, apalagi man, Twitter, apalagi man, Facebook, apalagi man, Telegram, apalagi man. Apa? Gua nggak bener. Ta'allam falaisal mar'u biladu aliman. Belajar kamu, falaisal yuladul mar'u aliman. Nggak ada bayi keluar tumbuh gigi, ada? Ada bayi baru lahir giginya ada? Ada? Ada bayi baru lahir minta mak bagi rokok? Nggak ada ya? Nggak ada. Laisal mar'u yuladu aliman walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Nggak mungkin orang bodoh. La yastawil ladina ya'lamun wal ladina goblok. Sudah, wal ladina la ya'lamun. Pikir mereka dengan mereka jago internet mereka bisa cari makan, kemudian mereka punya ilmu. Ente dibodohi oleh orang Yahudi, ente dibodohi oleh orang-orang Yahudi supaya apa? Supaya ente terbuai, supaya ente tidak bisa lagi nulis, supaya ente tidak bisa lagi baca. Dan terbukti bahwa anak-anak sekarang seperti mereka-mereka yang di bawah itu tulisannya jelek. Seperti mereka-mereka yang di atas ini, alhamdulillah tulisannya jelek. Kenapa? Karena jempolnya doang yang laku. Betul? Saya temukan anak santri tidak tahu bagaimana paragraf nulis, dari mana depannya nulis,
Dari mana belakang? Saya coba ponakan saya pulang, saya tanya masalah hadis, masalah riwayatul hadis. Bagaimana riwayatul hadis? Dia tidak bisa menyimpulkan apa yang diajarkan gurunya. Kenapa? Karena anak ini sudah tidak lagi terlatih otaknya, yang terlatih hanya jari-jarinya. Kalau pulang hanya duduk, jempol ini sama telunjuk yang berlaku, tangan yang lainnya tidak berlaku lagi. Berarti anak bapak, anak ibu otaknya sudah mati di rumah. Halo, tiap hari kerjaan dia COD, pesan ini, pesan ono, pesan ini, pesan anak, tiap hari. Entah buat apa nggak tahu, yang penting mereka pikir gaya. Wallahi bangsa kita belum paham tentang gituan, masih bodoh. Dagang di toko aja di pasar rugi terus, apalagi dagang lewat internet. Hei kaum muslimin, hindari beli. Bahkan MUI kemarin menyatakan haram beli belanja di warung kita. Mereka ingin mematikan usahanya kaum mukminin wal mukminat. Hati-hati kamu, hati-hati kamu dengan COD. COD itu mau mematikan perdagangan kaum mukminin wal mukminat. Dan terbukti kemarin semua perdagangan bangkrut toko-toko mukmin. Karena mereka orang-orang mukmin belanjanya sudah tidak lagi di toko-toko orang mukmin. Innalillahi. Sampai luar negeri Pak, belanja. Cuman belanja itu jepitan kutang. Belanja sempak doang buat lebaran, COD ke Inggris. Allah Muhammad Rasulullah. Orang-orang ya Allah, orang Jepara, orang Tulung Agung, orang Tulung Agung pakai kacamata dari Inggris. Muhammad jauh udah sih, pakai belangkon lebih bagus. Udah ya, jangan westernisasi taklim. Nah ini kamu nanti orang-orang yang paling bermanfaat di muka bumi. Sebentar lagi banyak orang bodoh yang paling laku santri. Percaya apa tidak? Sebentar lagi orang kota nggak bisa baca doa tahlil, nggak bisa, doa akikoh nggak bisa, mau pindah rumah nggak bisa. Yang laku santri. Dia habis akikoh panggil, tolong dong Pak Ustadz, tolong bacakan anak saya biar supaya anak saya nggak kemasukan Facebook. Wah, cair. Allahumma inni a'udzubika minal Facebook. Na'udzubika, gitu ya. Umpama ini anaknya, dan bayarannya lebih mahal kamu kalau besok. Kenapa? Karena manusianya besok 5-10 tahun lagi insya Allah bodoh semua. Insya Allah bodoh. Tahu bodoh bukan masalah ilmu dunia, bodoh terhadap dirinya dan tidak mengenal Tuhannya. Dia tidak mengetahui lagi apa agamanya. Dia tidak kenal dengan Allah sama sekali, tidak kenal dengan Nabinya Muhammad. Innalillahi. Jangan kamu lihat di Sidoarjo. Di Sidoarjo sama lingkup kecil, main sana ke Tanjung Karang, Teluk Betung. Lebih besar lagi main di Jakarta, hanya segelintir. Qalilan ma tashkurun. Ashabul yamin qalil. Sedikit penduduk sorga, makanya berlomba-lomba menjadi penduduk sorga. Yang bersyukur kepada Allah sedikit. Mudah-mudahan lewat pondok pesantren Tarbiyatul Ula, Tarbiyatus Tsani, setelah orang tua Tarbiyatus Tsani, pendidikan kedua dari guru. Tapi guru aula, lebih utama daripada orang tuamu, karena guru adalah murabbir ruh. Kiai Muttaqin adalah murabbir ruh, sedangkan ibu dan bapakmu hanya belikan pakaian dan celana saja. Dia tidak bisa mendidikmu, sedangkan gurumu adalah murabbir ruh. Gurumu pangkatnya nomor 1, lebih afdal daripada kedua orang tuamu. Halo, hai, udah bayaran? Udah bayar daftar ulang? Yang utang susah hafalnya. Orang yang mondok sampai 3 bulan 4 bulan belum bayar itu sulit hafalnya, sangat sulit. Tapi nggak tahu kalau gratis. Mudah-mudahan gratis. Insya Allah gratis ya, gratis ya. Digratisin mau? Haram. Belajar pakai apa namanya kata Nabi? Bulghah, pakai biaya belajar. Enak aja, kirain gurunya dulunya mondok nggak bayar apa? Bayar ya, pakai bulghah. Otak penting, tenaga penting. Mudah-mudahan insya Allah bapak-bapak yang anaknya belum dipondokin jangan sok tahu. Hei bapak-bapak yang geblak-geblak, ibu-ibu yang geblak-geblak di rumah nggak usah sok tahu ya Bu.
Ibu nggak akan bisa menghalau zaman. Maksud saya geblek agama, bawa ke pondok lebih selamat. Nih apalagi perempuan begini. Ini 14 tahun, 15 tahun udah jadi setan kalau nggak dipondokin. Loh, ini lebih daripada kuntilanak. Kalau ini mah nggak usah dihitung lah, apa yang mau dilihat ya, ini mah sampah. Tapi sekarang jangan khawatir, kamu banyak yang senang kok laki-laki, tenang aja ya. Pakai bibir merah mau? Bibir merah ya. Cuman gak diresmiin aja lo LGBT. LGBT itu jangan ditonton, orang LGBT ditonton, goblok amat orang mukmin nih. Kadang-kadang orang mukmin tololnya setengah mati, film bencong ditonton. Itu hukumnya dia lemparkan dari lantai 5, itu hukumnya dia palak duluan, kakinya diikat dilemparkan ke bawah, palanya biar pecah. Itu aslinya hukum Islamnya. Iya, itu asli hukumnya ya. Jangan kalau kamu nonton LGBT, yang kamu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu kalau melihat orang seperti itu harus mengucapkan mal'unatun finnar. Itu sunnah dari Nabi Muhammad. Harus melaknat supaya kamu tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya Bu, ini 14 tahun setan. Di kota, kalau ini mah masya Allah kayak bidadari ya. Baru pulang pondok. Di rumah ngapain aja 15 hari? Hah? Apa? Baca Quran dari pagi sampai malam. Bohong kamu, minal kadzabin. Kamu ngapain di rumah? A'udzubillahi minasyaitonir, udah bohong aja ya. Pulang ke rumah anak kita mukanya masya Allah kayak malaikat. Senangnya ngeliat anak pulang dari pondok, wajahnya bersih, jalannya gini. Ibu, bapak, masya Allah, dapat 5 hari di rumah, keluar asli iblisnya. Subhanal malikil. Lah apalagi yang anaknya tidak ditaruh di pondok, udah nggak ditaruh di pondok, ibunya nggak bisa juga ngajarnya. Ya celaka Bu, celaka. Tapi kalau ibu punya anak perempuan, jadi alim atau tidak nggak penting. Catat itu, mondok bukan buat jadi orang alim. Mondok untuk mengerti hukum-hukum Allah. Yang besok mana kamu akan melahirkan putra kamu besok akan membawa istrimu. Nggak penting jadi orang kaya, yang penting nyari barang halal. Kasih makan istrimu barang halal. Kasih istrimu 1 hari 6 juta. Demen dia. demen si koplok ini, demen ya 6 juta. Kasih beliau 1 hari 6 juta untuk 3 tahun. Dia belum dengar khobarnya sudah mau aja, baru mubtada. Kasih 6 juta untuk 3 tahun, kasih dia. Mah diirit-irit Maya, papa mau kawin lah. Alhamdulillah. Pakai belajar lah Bu, jangan, udah nggak aman, udah tidak aman. Kalau mau kuliahkan anak, saya pesan nih ibu di kota, jangan tinggal. Lihat, cek, pakaiin CCTV, masukin di kupingnya, tanam, lihat CCTV. Tuhan aja nggak sanggup jaga katanya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja katanya tidak sanggup menjaga umat Nasraninya. Kata beliau. Iyalah Tuhan, lu matanya 2, kalau Allah jaga. Dijaga sama Allah. Tapi kalau dikasih iman, kalau anaknya nggak dikasih iman, dia nggak dikasih bainal haq wal batil, tidak mengerti. Insya Allah kalau ibu nanti punya anak udah berilmu, bahagia. Kenapa? Paling tidak dia bisa mengajar aji anaknya, dia bisa mendidik anaknya, dan besok bisa menjaga keluarganya dan bisa menjaga martabat daripada suaminya dan pada mertuanya. Dan juga si suami nggak ringan tangan, nggak cepat mengucapkan kata cerai, dan juga tidak sempat juga untuk main-main maksiat lagi karena sudah mengetahui ilmunya. Alhamdulillah. Padang bungulan